Hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Hey, shalom adik-adik. Selamat bertemu lagi dengan Kak Christine dalam program Raja Wali Cilik. Kak Christine sangat senang kembali bisa berjumpa dengan kalian hari ini. Adik-adik, pujian tadi mengatakan, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab apa? Sebab Tuhannya adik-adik dan Tuhannya Kak Christine, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat, ya. Nah, adik-adik, Kak Christine ingin melanjutkan cerita tentang Musa, di mana waktu itu Raja Firaun juga tidak mengizinkan, Allah izinkan untuk berikan apa, tulah yang ketujuh. Tetapi Raja Firaun dia tetap berkeras hati. Dia tidak izinkan untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, sampai akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, Musa, kamu datangi Raja Firaun dan katakan, kalau Raja Firaun tetap berkeras hati tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, untuk beribadah kepadaku, katakan maka Allah akan kirimkan tulah yang ke-8. Wah, waktu itu ya Musa dia datangin Raja Firaun. Dia berkata, Raja Firaun, kalau kau tidak membiarkan bangsa Israel untuk aku bawa untuk beribadah kepada Allah keluar dari tanah Mesir, maka kau akan terima tulah yang ke-8, yaitu di mana akan ada banyak belalang-belalang. Nah, ini adik-adik. Kak Christine ngeri gitu ya, masukin di sini aja gitu. Waktu nangkepnya juga ya, Kak Christine nggak berani gitu untuk ditangkepin. Ya, tuh besar sekali. Takut dicakar nih, tajam-tajam adik-adik, kakinya itu banyak kayak duri gitu ya. Nusuk-nusuk gitu. Nah, banyak cakarnya. Adik-adik, waktu itu Tuhan berkata, ya, kalau sampai Raja Firaun juga tetap berkeras hati tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan akan kirimkan tulah yang ke-8, yaitu Tuhan akan kirimkan belalang-belalang yang sangat banyak di daerah Mesir, ya, di bangsa Mesir. Nah, waktu itu adik-adik, prajuritnya ya, pegawainya Raja Firaun, dia tahu bahwa sudah terjadi tulah ke-7 yang dia alami, kayaknya susah sekali gitu ya. Mereka merasa nggak sejahtera, mereka merasa kesusahan karena datangnya tulah-tulah itu, karena bangsa Mesir tidak mengizinkan untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Dan akhirnya pegawainya berkata begini, Raja, nanti bangsa Mesir akan binasa, Raja. Biarkan aja deh, Raja. Biarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini, dari tempat kita, biarkan aja deh, kata gitu. Tapi adik-adik, waktu itu akhirnya Raja Firaun ya, dia dengar pegawainya berkata seperti itu, dan dia berkata gini, Musa, katanya, siapa aja sih Musa yang mau akan kau ikut sertakan, yang kau akan bawa keluar? Siapa aja orang Israel, siapa aja yang akan ikut dengan kamu, katanya. Lalu kemudian si Musa, dia bilang begini, oh Raja, katanya, aku akan bawa semua laki-laki, perempuan, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, semuanya aku akan bawa. Bahkan kambing, domba, peliharaan kami, semua akan kami bawa untuk kami beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian Raja Firaun, dia mulai berpikir, gimana ini? Saya pikir Musa, kamu akan hanya bawa laki-laki, katanya. Wah, ini kamu akan bawa semua. Kamu akan bawa semua orang-orang Israel, kamu akan bawa pergi semua. Bahkan semua kambing, domba, mau kamu bawa, katanya gitu. Nah, waktu itu Raja Firaun dia berpikir, wah, nggak jadi Musa. Aku tidak akan biarkan untuk engkau bawa bangsa Israel dan semua yang akan ikut dengan kamu. Tidak, aku tidak izinkan. Aku tidak akan izinkan, katanya. Lalu kemudian si Musa, ya baik. Akhirnya Musa pergi, adik-adik. Musa pergi dan akhirnya adik-adik,
Seperti yang Tuhan katakan, karena Raja Firaun dia tetap berkeras hati tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Apa yang terjadi adik-adik? Sesuai dengan perkataan Allah, Allah berkata bahwa Allah akan kirimkan tulah yang ke-8. Dan akhirnya adik-adik ya, angin kencang dari timur adik-adik waktu itu datang sangat kencang sekali dan membawa banyak belalang-belalang. Ya, seperti ini mungkin adik-adik, mungkin lebih besar lagi. Ya, geli ya. Nah, banyak sekali. Bahkan firman Tuhan katakan adik-adik ya, belalang itu karena saking banyaknya gitu ya. Nah, di tanah-tanah itu tanahnya sampai nggak kelihatan adik-adik. Tanahnya sampai nggak kelihatan penuh dengan belalang. Jadi kalau seperti ini adik-adik nih ya, tanahnya nggak kelihatan gitu, semuanya penuh dengan belalang. Bagaimana? Belalangnya ada yang masuk ke rumahnya orang-orang Mesir gitu ya, ke istana masuk belalang semua. Wah, susah sekali ya orang-orang Mesir. Sampai belalang itu nemplok ke tangannya, nemplok ke kakinya. Waduh, rasa kecakar, sakit ya, geli bahkan. Waduh, susah sekali. Raja Firaun, pegawainya, anak-anak orang-orang Mesir itu semua kesusahan. Aduh, Ma, gimana nih? Aduh, Pak. Dan semuanya orang-orang Mesir datang kepada Raja Firaun. Aduh, Raja Firaun, gimana nih Raja Firaun? Gimana nih? Ya, gimana nih Raja Firaun? Kami tidak sanggup lagi, banyak sekali belalang, geli dan menusuk tangan, sakit sekali gitu. Lalu kemudian Raja Firaun juga adik-adik ya, dia kebingungan, dia juga susah ya, karena belalang itu juga di istana ada. Waduh, Raja Firaun dia bilang, aduh, iya nih, aduh gimana ya? Dan akhirnya dia kembali, ya deh, panggil aja si Musa. Panggil Musa tuh, panggil. Katanya gitu ya, karena Raja Firaun tahu bahwa hanya Musa yang bisa berdoa kepada Tuhan untuk membiarkan untuk mengusir belalang-belalang ini pergi jauh gitu ya. Nah, akhirnya dipanggil dipanggil gini, Musa, coba deh Musa, tolong Musa ya, kami tidak tahan lagi Musa, tolong biar usir belalang-belalang ini dari sini, usir Musa. Lalu kemudian si Musa dia bilang begini, oh baik, tapi kau izinkan ya benar? Iya benar dah, kami akan izinkan. Lalu kemudian diizinkan adik-adik. Sampai diizinkan, akhirnya diizinkan, itu janjinya Raja Firaun. Dia berdoa untuk supaya semua belalang-belalang itu hilang. Dan akhirnya adik-adik setelah Musa berdoa, terjadi angin dari barat itu ya datang dan menghabiskan semua belalang-belalang, membawa belalang-belalang dan dilempar ke laut adik-adik. Dan banyak belalang-belalang itu yang mati, jadi bangkai, mati semua. Dan daerahnya Mesir itu semua bebas dengan belalang. Tapi adik-adik ya, apa yang terjadi? Raja Firaun kembali, dia tidak membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah adik-adik, bagaimana kelanjutannya dengan Raja Firaun ya? Sebelumnya kita mau lihat dulu tarian dari teman-teman kita ya. Iya.
Puji Tuhan adik-adik, wah indah sekali ya teman kita, mereka menari dengan lincahnya. Kak Kristin jadi ingat waktu Kak Kristin masih kecil, ya Kak Kristin suka sekali menari, apalagi kalau menarinya buat Tuhan, ya. Kak Kristin jadi kepengen kecil lagi. Nah, adik-adik, Kak Kristin akan lanjutkan cerita tentang Musa. Waktu itu Musa sudah berdoa kepada Tuhan dan semua belalang-belalang di tanah Mesir semua dimusnahkan oleh Allah, adik-adik. Dan Raja Firaun, prajuritnya, dan semua orang-orang Mesir, mereka udah merasa tenang. Mereka merasa aman karena gak ada belalang lagi yang ganggu mereka. Dulu waktu belalang banyak mereka pusing, ya. Tapi sekarang belalang udah gak ada lagi. Tapi adik-adik, Raja Firaun ketika dia udah merasa tenang, dia udah merasa aman, ya, adik-adik, dia mulai lupa sama janjinya. Dia berjanji kepada Musa, kalau belalang sudah dimusnahkan, dia akan izinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi adik-adik, dia mulai berbohong lagi adik-adik. Sampai akhirnya Allah, dia panggil Musa. Dikatakan, Musa, sekarang Musa coba kamu angkat tanganmu ke atas. Dan kalau kamu angkat tanganmu ke atas, maka akan ada kegelapan di tanah Mesir. Musa adik-adik, karena dia tahu bahwa Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan Musa dia taat dengan perkataan Tuhan. Dia percaya Tuhan sanggup untuk lakukannya. Lalu kemudian adik-adik seperti dengan perkataan Tuhan, Musa dia angkat tangannya adik-adik. Dan ketika dia angkat adik-adik tangannya ke atas, dan terjadi wah kegelapan seperti ini adik-adik. Wah gelap nih. Ya, kegelapan seperti ini adik-adik. Dan di tanah Mesir semua orang-orang Mesir mereka merasa bingung. Karena kegelapan itu mulai dari pagi, siang, sampai malam, tidak ada terang adik-adik. Dan Allah itu sanggup untuk lakukan karena memang matahari, bulan, bintang, semua penerang itu diciptakan oleh Allah. Dan Allah izinkan sehingga di daerah Mesir itu terjadi kegelapan. Sampai 3 hari adik-adik. Sampai 3 hari mereka, Raja Firaun dan orang-orang Mesir dan prajuritnya semua mereka merasa kegelapan. Kak Kristin yakin anak-anak kecil banyak yang menangis karena mereka tidak bisa kemana-mana, mereka tidak bisa main kemana-mana. Dan setiap mereka, orang-orang Mesir, Raja Firaun, mereka tidak bisa melakukan pekerjaan mereka. Ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti firman Tuhan katakan bahwa mereka tidak bisa melihat satu dengan yang lain. Mereka tidak bisa melihat temannya. Ya, bahkan mereka untuk bangun aja, ya mereka tidak bisa. Karena apa? Karena gelap. Ya, kalau mati lampu aja, kalau kita mencoba bangun ke tengah malam gitu seradak-suduk karena gelap. Nah, terjadi kegelapan itu selama 3 hari di tanah Mesir itu, dan itu membuat kesulitan Raja Firaun, prajuritnya dan orang-orang Mesir, mereka menjadi kesusahan karena gelap. Mereka tidak bisa lakukan apa-apa adik-adik. Dan adik-adik, waktu itu mereka merasa susah sekali. Aduh, mereka bingung. Ya, mereka hanya berdiam diri saja, mereka tidak bisa pergi kemana-mana karena gelap adik-adik. Nah, waktu sesuai dengan perkataan Tuhan, Tuhan berkata bahwa selama 3 hari akan terjadi kegelapan. Dan hari ketiga adik-adik, waktu itu ketika hari ketiga sesuai dengan perkataan Tuhan, Tuhan sanggup untuk memberi penerangan kembali. Dan pada hari ketiga adik-adik, terjadi terang itu mulai datang. Nah, seperti ini adik-adik. Ya, bagus ya kelihatannya ya. Wah, terang kembali mulai muncul. Karena Allah berkata bahwa pada hari ketiga akan kembali terang. Nah, waktu itu Raja Firaun dan orang-orang Mesir, dia mulai, wah kalau begini terus sudah sampai 9 tula kita alami. Dan orang Mesir, mungkin prajuritannya mungkin datang kepada Firaun. Firaun, udah deh Raja Firaun, berikan dah, izinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan lama-lama kita akan binasa. Ya, selama 3 hari kita mengalami kegelapan dan kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, lalu kemudian Raja Firaun dia panggil Musa. Baik, panggillah Musa kemari. Waktu itu Musa dipanggil dan Musa berhadapan dengan Raja Firaun. Dia berkata, Musa, baiklah Musa, sekarang aku akan izinkan untuk kau bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bawa dah bangsa Israel, semua mulai dari anak-anak sampai orang tua, orang dewasa, bawa dah Musa. Tapi Musa, ingat ya, ternak kamu, kambing, sapi kamu tidak boleh kamu bawa. Nah, ketika Musa dengar perkataan Raja Firaun, dia bilang, wah gak bisa Raja, kami harus bawa ternak-ternak kami harus bawa kambing domba kami untuk kami persembahkan korban bakaran kepada Allah. Nah, nanti kami akan persembahkan itu kepada Allah, jadi kami harus bawa.
Dan ketika Raja Firaun dengar perkataan Musa, wah adik-adik dia mulai marah. Musa, kamu ya? Wah, Musa pergi kamu dari sini, kata Raja Firaun. Mulai saat ini kamu tidak boleh lagi menampakkan diri kepada saya. Dan kalau sampai kamu menampakkan diri kepada saya, maka aku akan membunuh kamu, katanya. Wah, adik-adik keras sekali. Karena apa? Firaun udah marah sekali dengan Musa. Waktu itu Musa, dia tidak takut adik-adik, dia tenang saja. Karena dia tahu bahwa Allahnya Musa itu Allah yang luar biasa, Allah yang hebat adik-adik. Waktu itu Musa dia tenang, dia berkata, baik Raja Firaun, sesuai dengan perkataanmu, maka mulai saat ini aku tidak akan datang lagi. Aku tidak akan menampakkan diri lagi kepadamu. Lalu adik-adik Musa dia pergi dia tinggalkan Raja Firaun yang sedang marah-marah. Sedang dia panas hatinya, kesal hatinya. Karena apa? Karena dia masih bingung nanti apalagi yang akan terjadi. Karena dia tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Waduh, dia bingung. Nah adik-adik, Christine akan lanjutkan cerita ini. Apakah bagaimana dengan nasib bangsa Israel? Apakah seperti janji Tuhan bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan itu ke tempat yang Tuhan janjikan? Nah, atau bangsa Israel akan tetap menjadi budaknya orang Mesir, diperbudak? Nah, jadi Kak Christine akan lanjutkan nanti ya. Dan kalian tunggu waktu Kak Christine akan cerita, indah sekali cerita ini ya. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Mazmur 47 ayat 2-3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi.